Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan sebahagia kita melihat Barcelona yang sebentar lagi akan meresmikan Rashford sebagai pemain Barcelona dan juga akan tur ke Asia, salah satunya ke Jepang. Dan sebahagia kita juga mendengar kabar bahwa Real Madrid akan dia memiliki keinginan untuk merekrut Rodri. Nah, jadi kira-kira Rodri bisa gak nih ke Real Madrid dan bisa bergabung, serta seperti apa nanti Real Madrid. Gue juga bakal bahas dikit-dikit tentang Real Madrid, tapi gue mau lebih fokus bahas tentang Barcelona. Ini gue minta pendapat kalian juga karena Barcelona ini ada yang bilang bahwa Barcelona adalah pemain-pemain lulusan La Masia terbaik. Ada juga yang bilang Barcelona adalah para pemain yang berada di top level yang dicampurkan dalam satu tim. Jadi kalian ini tim yang mana? Ya, tim yang mana? Gue bakal bahas itu dan gue juga bakal bahas tentang pemain-pemain dari benua mana aja yang cocok untuk bermain dengan Barcelona. Karena setiap benua pasti memiliki culture atau budaya sepak bola yang berbeda, cara main yang berbeda, individu antar pemain yang berbeda. Nah, itu ada kaitannya nanti dengan Rashford. Ya, apakah Rashford cocok ke Barcelona? Bisa bermain dengan Barcelona, nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya, seperti biasa teman-teman, absen-absen dulu dari seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Ini gue lagi keadaan pilek, gue juga baru pulang meeting, jadi kayak gini aja setelannya. Gue juga main outdoor dan everywhere lah kita bahas sepak bola. Semoga semua dalam keadaan sehat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang lagi belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang masih kuliah atau sekolah semoga diberikan nilai yang bagus dan diterima di universitas atau kantor-kantor yang kalian inginkan. Oke, terima kasih juga buat lu yang udah nyuruh gua pakai Clipper. Jadi Clipper ada potongan-potongan video yang diupload nanti di TikTok biar orang-orang lebih aware lagi sama channel YouTube ini. Karena Karbol Mania pakar bola bukan cuman gue ngomong lu dengerin, tapi gue juga pengen dengerin opini pendapat lu tentang sepak bola. Kita nongkrong bahas bola di sini, oke? Langsung aja, ini Barcelona. Hari ini Rashford akan dipresentasikan dan diresmikan menjadi pemain Barcelona. Cocok apa enggak Rashford sebagai pemain Inggris yang bermain di Spanyol, terkhusus di Barcelona? Banyak rekor-rekor pemain-pemain yang berasal dari luar negara Spanyol yang bermain di Barcelona. Sukses atau enggak tergantung dari individual masing-masing. Tapi ada beberapa benua memang yang sangat cocok dalam sistem Barcelona. Oke, pelan-pelan dulu ya. Ini kita pelajarin, kita awal dari Barcelona. Kita membuka dari Barcelonanya dulu. Ya, kita tahu Barcelona ini baru jago mungkin di tahun 1980-an. Baru mulai kelihatan bagus, baru bisa bersaing di papan atas, baru bisa menghancurkan dominasi kedikdayaan Real Madrid itu di 98-an. Ya, di mana di situ Barcelona udah memiliki karakter. Jadi Barcelona ini setiap tahun, setiap dekade pasti ada inovasinya. Pertama, Barcelona itu total football karena dipegang sama Johan Cruyff. Total football intinya adalah position ball, ball position, bagaimana bikin segitiga, bagaimana build up dari bawah sampai atas, bagaimana kalau bisa golin, passing sampai depan gawang, passing sampai depan gawang. Ya, total football. Masuklah lagi mulai murid-muridnya Johan Cruyff, itu Pep Guardiola masuk. Itu ada namanya tiki taka, yaitu dibuat tiki taka, buat tik tak. Iya, masih mirip-mirip. Intinya adalah position ball, jangan sampai bola lepas, kita serang terus lawan, karena kalau lawan nggak dapat bola, lawan nggak bisa cetak gol. Itu intinya. Ya, kalau bisa dipassing sampai kotak penalti, dipassing, digolin, di tap in. Makanya Barcelona begitu indahnya kita nonton Barcelona. Mulai kemarin lagi ada total football, ada tiki taka. Mulai Barcelona menggunakan fisik. Ya bola pasti menggunakan fisik, tapi lebih ketara lagi fisiknya, lebih nyala lagi, berwarna lagi. Hansi Flick masuk. Udah mulai main high press. High press Barcelona, pressing di atas,
high defensive line, tinggi banget garis pertahanannya. Lalu juga Barcelona bisa, kalau gue bilang yang sekarang Barcelona ini adalah high risk football, karena kemungkinan untuk kebobolan itu sangat besar. Clean sheet-nya agak susah. Barcelona yang sekarang clean sheet-nya agak susah. Nah, itu karakter Barcelona. Intinya adalah ball position, ya, menguasai bola. Karena kalau lu menguasai bola, lawan gak bakal bisa bikin cetak gol, ya. Dan kalau lu bisa bikin banyak gol lebih dari lawan, lu yang menang. Intinya seperti itu. Makanya nonton Barcelona seru, seni banget. Nah, siapa aja orang-orang atau benua mana aja yang bisa melakukan hal seperti ini? Nah, yang jelas udah pasti ada Eropa. Eropanya kebagi lagi, yaitu Spanyol. Spanyol ball position. Lu bayangin bro, Spanyol pernah menang saat itu Euro apa World Cup ya? World Cup ada David Villa. Yang strikernya Fabregas tuh, gue lupa 2010 apa 2012. Strikernya Fabregas, strikernya gelandang. Ya, dia main ball position. Itu tuh itu tiki taka tuh, murni tiki taka, dan murni tiki taka memenangkan sepak bola saat itu. Nah, tapi kalau kita ke Barcelona, musuhnya kan juga lawannya variatif nih. Lawannya beda-beda benua, lawannya beda-beda gaya tiap tim. Jadi negara-negara mana aja yang bisa sukses bermain untuk Barcelona? Rata-rata paling banyak itu adalah pemain yang berasal dari Amerika Latin, yang berasal dari Argentina, yang berasal dari Brazil. Kenapa? Karena kita balik lagi ke culture. Ya, culture sepak bola Amerika Latin itu adalah skillful. Ya, dia orang-orang yang bisa lewatin 1, 2, 3 pemain. Dia Amerika Latin ini orang-orang yang bisa lari 20 meter, 25 meter dan bisa bikin cetak gol. Ya, skillful. Iya, juga Bonito ada di sana. Lu lihat lah gimana giring bolanya Messi, Riquelme, Di Maria, Maradona. Itu orang-orang yang dewa bola semua ada di situ. Ya. Nah, kenapa Barcelona butuh pemain-pemain yang skillful? Itu fungsinya untuk mendobrak apabila ketemu lawan yang ultra defense. Fungsinya untuk menusuk apabila musuh low block, parkir bus. Makanya di setiap musim, di setiap dekade Barcelona selalu ada, kalau nggak Brazil, Argen. Kalau nggak ada orang-orang Amerika Latin di situ. Ya, sekali lagi Amerika Latin skillful, bisa lewatin 2-3 pemain, ya lari 10 meter, 15 meter, 20 meter, dia kuat. Kalau hilang bola, cara merebut bolanya juga hantam-hantaman, berjibaku, jiwa warriornya ada. Oke, kita lihat siapa aja di situ. Maradona pernah di situ, Romario pernah. Makanya harus ada orang-orang kayak gitu tuh, Maradona, Romario, Ronaldo Nazario, Rivaldo, Ronaldinho, Neymar, Dani Alves. Jadi harus ada Brazilnya nih, orang-orang yang meliak-liuk. Ya, harus ada Amerika Latinnya nih. Ya, selebihnya orang mana lagi? Orang Argentina. Udah pasti Mascherano ada di situ, sukses dia. Lalu juga Lionel Messi udah pasti, karena Lionel Messi mungkin saat itu Argentina sama si Mascherano doang, cuma dia kan lama, jangkanya lama. Ya udah, kalau ada Messi ya Messi aja. Kalau ada Messi Mascherano aja. Itu yang biasanya sukses di Barcelona. Makanya nanti ke Rashford nih kita nih. Setelah itu gerbong mana aja? Gerbong Belanda. Kenapa gerbong Belanda bisa sukses di Barcelona? Karena masih mirip tiki taka, total football. Masih ada gerbong Johan Cruyff, masih ada gerbong siapa? Pelatih Belanda sekarang, bukan Ronald Koeman. Elah gue lupa lagi. Louis van Gaal di situ. Louis van Gaal bawa gerbong banyak. Edgar Davids, Overmars, dia bawa Cocu, dia bawa Van de Boer, dia bawa di situ. Ronald Koeman masih main saat itu. Jadi Belanda juga bisa cocok di Barcelona. Ya, karena apa? Karena masih mirip. Karena kita cari yang nggak cocok. Nah, masuk nih. Kalau benua lain gimana? Benua Eropa misalkan. Tapi kayak bukan negara-negara top. Swedia, Ibrahimovic. Kurang bertalenta apa Ibrahimovic secara individu, secara skill. Tapi kalau nggak masuk sistem sama Barcelona, nggak bisa dia. Nggak mampu ngikutin sistem Barcelona, keluar dia. Ya. Siapa lagi? Alexander Hleb, Belarusia, jagonya kayak gimana tuh di Arsenal.
masuk ke Barcelona, selesai. Alex Song ini lagi di peaknya nih di Barcelona nih, di Arsenal, pindah ke Barcelona, selesai. Alex Song ini bukan pemain yang jelek cara bermainnya, enggak, emang nggak masuk sama sistem Barcelona. Ya, kalau mau sekalian pemain Afrika kayak Eto'o, legend, monster dia di situ, main di Liga Spanyol juga sering. Ya, jadi kalau lu bandingin kenapa Song gagal, Eto'o bisa, ya Eto'o main di Madrid, main di Mallorca, Spanyol, terus ke Barcelona. Jadi dia udah tahu nih, sigap dia gimana cara adaptasi di Liga Spanyol, dan dia monster. Good Johnson kurang, ya gak? Jadi nggak sembarangan orang yang bisa masuk Barcelona dan berhasil. Sekarang kita masuk ke Inggris, gimana bang? Inggris. Sebelum ke Inggris, ke Italia dulu. Ada gak pemain Italia yang sukses? Yang sukses Italia itu cuma Zambrotta, Francisco Cocu nggak bisa. Kenapa? Karena dia terlalu defense. Karena Barcelona nyerang. Dan saat itu Zambrotta juga bukan fullback yang murni back kanan, enggak. Di Italia kan dia mainnya lagi lebih maju ke depan. Jadi dia bisa menjadi penyerang juga, wide ya, di wing kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke Inggris. Inggris cocok apa enggak? Sekali lagi, ini tergantung sama pemainnya. Lu cuma pemain yang sekedar jago, apa punya kualitas, apa yang berkelas. Di Inggris contohnya ada 2 saat itu, karena pemain yang ketiga ini gak terlalu besar namanya. Ada Gary Lineker dan Mark Hughes. Gary Lineker sukses, golnya banyak di situ, hat-trick juga di El Clasico, dan dia klinis saja. Walaupun dia gak sesuai, gak cocok sama tiki taka, total football, tapi dia klinis saja di Barcelona, bagus. Ya jadi bagus di situ. Mark Hughes, ya dia masuk sama tuh barengan tahun 1986. Mark Hughes ketika main, menit bermainnya memang gak terlalu banyak, tapi ketika dipasang dia gak terlalu optimal. Jadi kalau gak salah Mark Hughes itu, gue juga belum lahir ya, karena gue baca paling 1 tahun doang. Ya Gary Lineker yang cukup sukses. Saat itu juga ada Stoichkov, kalau lu tahu, kalau lu ingat. Nah itu kan gak dari benua-benua atau negara-negara sepak bolanya maju kan, tapi karena dia jago aja udah sukses di situ. Berkelas dia juga di situ. Nah, Rashford bisa gak? Nyocokinnya gampang sekarang. Nyocokinnya adalah Barcelona tiki taka masih ada, Barcelona total football masih ada. Sekarang nambah Barcelona high defensive line, offside trap, ya high press, dan fisik juga ada. Ya. Saat itu Rashford pernah ada di peak perform, fisiknya lagi bagus banget. Gue tahu itu pas masih ada Pogba, gue inget banget. Pas dia lagi ngalahin Paris Saint-Germain yang kipernya Buffon, itu peaknya Rashford di situ. Gimana caranya gabung? Jangan jadi Rashford yang terakhir di Manchester United sebelum pindah ke Aston Villa. Itu aja kuncinya. Rashford harus tetap bisa eksplosif seperti yang gue katakan. Rashford harus belajar bermain di bukan posisi dia nanti. Belajar lagi cara pressing di atas. Karena kalau lu kelihatan jelek dikit, fisik lu lemah sama Hansi Flick, selesai. Ya kalau masih bisa digeber dulu, tapi digeber terus tetap nggak mampu, selesai. Ya jadi gue bakal mengatakan, gue juga mau nanya sama lu, Rashford ini bakal cocok di Barcelona yang mana tiki taka, total football, sekarang ditambah dengan high defensive line, offside trap, high risk football. Itu bakal bisa cocok kalau Rashford menjadi Rashford yang peak di Manchester United, bukan Rashford yang sebelum ia pindah ke Aston Villa itu. Ya. Lu gak cocok, gak bisa build up. Ada yang bilang Rashford gak bisa build up. Ini kalau lewatin 1-2 pemain, kalau sambil lari bisa, kalau transisi lagi direct ball bisa, counter attack bisa. Udah serahin sama Pedri kayak gitu-gitu, serahin sama pemain-pemain yang lain. Dani Olmo serahin sama Rapinya, serahin sama Lamine Yamal. Rashford harus bisa efektif dan lebih smart. Dah itu aja. Jadi kalau pertanyaannya adalah bisa gak Rashford? Ya gue mau lihat nih Rashford yang datang ke Barcelona, Rashford yang mana. Kalau Rashford yang datang ke Barcelona yang sebelum pindah dari Manchester United ke Aston Villa, itu gak bisa. Tapi kalau Rashfordnya adalah minimal 1 layer di bawah Rashford yang
peak saat itu ngalahin PSG dan masih ada Pogba, itu bisa. Dan Rashford yang mau belajar, itu bisa. Itu aja menurut gua. Ya, ntar bahas Madrid dah karena udah azan juga. Jangan lupa sholat, beribadah, apapun agama kalian jangan lupa beribadah. Dan sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Vamos!